Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Faktual dan aktual ini memiliki sifat faktual, yaitu pada berita dibuktikan dengan adanya keterangan dari orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Kalau di televisi ini, kamu pasti pernah melihat reporter yang sedang mewawancarai narasumber. Misalnya pada kejadian seperti gempa bumi di Cianjur, fakta berita bersumber dari keterangan warga setempat serta bukti pendukung seperti foto atau video di lokasi terjadi. Yang kedua yaitu berita yang bersifat aktual, berita yang harus disampaikan secepat mungkin supaya informasinya itu tidak basi. Apalagi kalau berita tersebut berhubungan dengan banyak orang atau melibatkan tokoh terkenal. Contohnya seperti berita mengenai Elon Musk yang menggunakan kain batik bomba dari Sulawesi Tengah pada perhelatan. Unsur 5W 1H yaitu what, wo, when, why, where, dan how. Agar lebih mudah mengingatnya, kita bisa menyusun seluruh unsur teks berita tersebut menjadi akronim adik sambah, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 1. Apa? What. Unsur 5W 1H yang pertama adalah apa atau what. Pertanyaan ini dibutuhkan untuk menjawab peristiwa atau kejadian yang akan dijelaskan. 2. Di mana? Where. Unsur 5W 1H yang kedua adalah di mana atau where. Pertanyaan ini digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa atau kejadian dalam berita. 3. Kapan? When. Unsur 5W 1H yang ketiga adalah kapan atau when. Pertanyaan ini digunakan untuk memaparkan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. 4. Siapa? Wow. Unsur 5W 1H yang keempat adalah siapa atau wow. Pertanyaan ini digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa dalam berita. Orang-orang yang dimaksud mencakup korban, saksi mata, dan pelaku. 5. Mengapa? Why. Unsur 5W 1H yang kelima adalah mengapa atau why. Pertanyaan ini digunakan untuk memaparkan penyebab, alasan, atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. 6. Bagaimana? How. Unsur 5W 1H yang keenam adalah bagaimana atau how. Pertanyaan yang digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau kejadian secara runtut. Jenis-jenis teks berita. Yang pertama ini ada berita langsung, straight news, atau berita langsung. Berita langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas. Berita langsung berisi informasi terkini atau faktual terbaru, terhangat, dan menarik. Nah, jenis berita langsung ini biasanya dapat ditemui di mana sih? Nah, berita langsung ini dapat kita temukan di halaman depan rumah seperti di koran atau surat kabar. Straight news ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu ada hard news yang artinya berita yang penting, paling terkini, terbaru, dan harus segera disampaikan kepada masyarakat. Dan ada soft news yang artinya berita ringan yang biasanya memberikan informasi tentang kisah kemanusiaan. Kemudian yang kedua ini ada berita opini atau berita pendapat atau opini. Nah, maksud berita opini itu tuh seperti apa ya? Nah, berita opini ini adalah berita yang berisi laporan pandangan seorang mengenai suatu hal, ide kreatif,
pemikiran, ataupun komentar terhadap sesuatu yang penting. Berita opini biasanya bersumber dari para ahli, seperti dari cendekiawan, dari profesor, atau penjabat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Kemudian yang ketiga ini ada berita interpretatif. Interpretative news. Berita interpretatif ini maksudnya adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Nah, penambahan ini biasanya berupa informasi latar belakang, wawancara dari berbagai sumber, serta menambah data-data terkait. Hal ini bertujuan apa? Nah, bertujuan agar berita menjadi lebih utuh, detail, dan lengkap. Yang keempat ini ada berita mendalam. Deep news atau berita mendalam. Berita mendalam ini yang dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Nah, unsur berita yang ditekankan pada jenis ini adalah mengapa atau why, bagaimana atau how, dan so what. Nah, kemudian yang kelima ini ada berita investigasi. Investigation news. Nah, berita investigasi news adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Dalam proses menyusun berita langsung. Berita langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas. Berita langsung berisi informasi terkini atau faktual terbaru, terhangat, dan menarik. Nah, jenis berita langsung ini biasanya dapat ditemui di mana sih? Nah, berita langsung ini dapat kita temukan di halaman depan rumah seperti di koran atau surat kabar. Strike news ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu ada hard news yang artinya berita yang penting, paling terkini, terbaru, dan harus segera disampaikan kepada masyarakat. Dan ada soft news yang artinya berita ringan yang biasanya memberikan informasi tentang kisah kemanusiaan. Kemudian yang kedua ini ada berita opini atau berita pendapat atau opini. Nah, maksud berita opini itu tuh seperti apa ya? Nah, berita opini ini adalah berita yang berisi laporan pandangan seorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran, ataupun komentar terhadap sesuatu yang penting. Berita opini biasanya bersumber dari para ahli, seperti dari cendekiawan, dari profesor, atau penjabat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Kemudian yang ketiga ini ada berita interpretatif. Interpretative news. Berita interpretatif ini maksudnya adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Nah, penambahan ini biasanya berupa informasi latar belakang, wawancara dari berbagai sumber, serta menambah data-data terkait. Hal ini bertujuan apa? Nah, bertujuan agar berita menjadi lebih utuh, detail, dan lengkap. Yang keempat ini ada berita mendalam. Deep news atau berita mendalam. Berita mendalam ini yang dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Nah, unsur berita yang ditekankan pada jenis ini adalah mengapa atau why, bagaimana atau how, dan so what. Nah, kemudian
Yang kelima ini ada berita investigasi. Investigation news. Nah, berita investigasi news adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Dalam proses menyusun berita ini, penulis atau wartawan menjadi watchdog dan melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran atau fakta yang tersembunyi. Baik, selanjutnya tujuan teks berita. Jadi, tujuan teks berita atau fungsi teks berita yaitu bertujuan untuk memberikan sebuah informasi, kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi terkini. Dan kalangan masyarakat pun percaya adanya berita tersebut. Dan berita juga membantu kita untuk lebih berhati-hati. Dan tujuan utama dari penulisan teks berita adalah untuk mengabarkan informasi terkini dan faktual. Teks berita juga harus bersifat objektif dan aktual. Berita ini juga harus mengingatkan masyarakat tentang peristiwa aktual yang penting dan menarik. Selain itu juga berita juga bertugas untuk menginformasi kebenaran, mengajak masyarakat untuk lebih berjaga-jaga atau berhati-hati, dan menyampaikan informasi penting yang layak dikonsumsi oleh masyarakat umum. Contohnya seperti ini. Memasuki penghujung tahun, beberapa daerah diguyur hujan, dan angin kencang. Berita mengenai kecelakaan lalu lintas, banjir, pohon tumbang, hingga longsor ramai menghiasi koran, bahkan menghiasi media sosial lainnya. Berita tersebut berguna supaya kita selalu berhati-hati dan waspada sebelum berpergian. Selain itu juga, berita juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya berita mengenai kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak, membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi umum atau mengurangi mobilitas mereka. Karena dengan naiknya BBM, bahan bakar minyak lebih mahal, makanya lebih baik orang-orang beralih menggunakan transportasi umum karena harganya terjangkau dan lebih murah dibanding harga BBM. Selanjutnya ada struktur teks berita. Di dalam teks berita ini terdapat 3 struktur yang tak boleh dilewatkan, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yang pertama ini adalah kepala berita. Kepala berita ini adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Jadi, apa yang terjadi, di mana terjadinya peristiwa tersebut, kapan terjadinya peristiwa tersebut, dan siapa yang terjadi adanya kejadian dan siapa yang mengalami kejadian peristiwa tersebut. Jadi, kepala berita disebut juga sebagai light, teras berita, atau orientasi. Jadi, nggak usah bingung ya tentang kepala berita ini itu apa. Dan yang kedua itu ada tubuh berita. Jadi, tubuh berita ini berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan oleh bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini memuat latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak terkait menyelesaikan peristiwa itu. Yang ketiga, yaitu ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Mengapa demikian? Karena sebab ke-6 unsur berita sudah dijelaskan dengan lengkap di bagian kepala dan tubuh berita. Ada kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, ada penggunaan bahasa yang bersifat standar atau dalam kurung baku. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Yang ketiga, penggunaan gaya bahasa jurnalistik. Keempat, pemilihan kata yang tepat. Yang kelima, penggunaan kalimat baku. Selanjutnya, ada sedikit penjelasan terkait tentang bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau dalam kurung PUEBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kurung KBBI. Kata kerja mental, kata kerja atau verbal mental adalah kata yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa dimatiin secara fisik. Contohnya, warga mengkhawatirkan kondisi rumah mereka sehingga tidak ingin berpindah ke pengungsian. Yang selanjutnya ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contohnya kemudian, setelah, akhirnya, sejak, awal. Langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. Jadi, dalam
menyimpulkan pokok-pokok berita, kita perlu mengetahui bagaimana langkah-langkahnya. Nah, yang pertama ini ada identifikasi pokok berita, yaitu dengan tentukan topik utama atau subjek yang dibahas dalam berita tersebut. Kemudian yang kedua ada pahami isi berita. Nah, sebelum kita menyimpulkan, kita perlu paham nih, apa sih isi berita ini, yaitu dengan baca atau mendengar dengan cermat untuk memahami informasi yang disajikan, termasuk fakta, data, dan peristiwa yang dijelaskan. Kemudian ada identifikasi informasi utama, yaitu dengan temukan informasi kunci seperti siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana, dan kapan peristiwa tersebut terjadi, mengapa itu penting, dan bagaimana peristiwa itu memengaruhi situasi yang dibahas. Kemudian yang keempat ini ada singkirkan detail yang tidak penting. Nah, kita perlu jauhkan diri dari informasi yang tidak relevan atau terlalu spesifik untuk menyederhanakan ringkasan. Yang kelima ini ada buat ringkasan singkat. Nah, kita harus sajikan informasi kunci dalam sebuah ringkasan singkat dengan mengutamakan fakta-fakta yang paling penting untuk memahami inti berita. Dan yang keenam ini, periksa kembali. Pastikan bahwa ringkasan Anda mencerminkan dengan akurat pokok-pokok berita tanpa mengubah maknanya. Nah, dengan kita mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat membuat ringkasan yang jelas untuk membuat kesimpulan berita. Kesimpulan mengenai materi teks berita adalah bahwa teks berita adalah bentuk produk jurnalistik yang bertujuan menyampaikan informasi tentang peristiwa atau kejadian terkini. Untuk menyusun sebuah teks berita yang baik, seorang jurnalis perlu memahami elemen-elemen penting dan teks berita, struktur penulisan, dan mengikuti kaidah-kaidah kebahasan yang berlaku. Dan dengan penggunaan 5W plus 1H yang bertujuan agar tidak membuka makna kebenaran yang terkandung di dalam sebuah berita dan bisa terima dengan jelas. Waspadalah tanah longsor di musim penghujan. Di dua tempat berbeda terjadi tanah longsor dalam waktu hampir bersamaan. Di Magelang, Jawa Tengah, 5 warga terluka setelah rumahnya tertimbun tanah longsor. Sementara di Bandar Lampung, longsor menyebabkan 2 rumah mewah roboh. Pemilik rumah mewah di kawasan Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung ini tidak pernah menyangka rumah yang baru direnovasinya akhirnya roboh rata dengan tanah. Beruntung tidak ada korban jiwa. 2 unit rumah tidak ditempati karena masih dalam proses renovasi. 2 unit rumah mewah di Bandar Lampung roboh Selasa sore akibat terbawa tanah longsor. Peristiwa ini bermula dari jalan perumahan yang longsor sekitar pukul 9 pagi. Beberapa jam kemudian, longsor merembet ke 2 unit rumah berlantai 2 ini. Pengembang perumahan mengaku tanah di lokasi kejadian merupakan tanah timbunan. Untuk memperbaiki rumah yang longsor dan memperhitungkan kembali struktur yang sedang longsor ini, dan kita akan kembalikan seperti rencana semula. Ini memang timbunan ya Pak ya? Dari sini timbunan di ujung jalan ini. Kalau dari statementnya memang kayak gitu Pak ya? Ya. Ada korban jiwa nggak Pak? Tidak ada. Sementara di Jawa Tengah, tebing setinggi 50 meter di lereng Gunung Sumbing di Magelang juga longsor. Akibatnya rumah milik Slamet Ardianto dan Priyoto rata dengan tanah. Kejadian yang juga berlangsung Selasa sore kemarin diawali dengan hujan deras yang melanda kawasan lereng Gunung Sumbing sejak siang. Tiba-tiba, tebing setinggi 50 meter longsor dan menerjang mobil yang sedang diparkir dan kemudian menimbun rumah milik warga di bawahnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 5 orang yang berada di dalam rumah mengalami luka-luka. Saat ini, sebanyak 6 jiwa dari 2 kepala keluarga terpaksa mengungsi di rumah milik kerabatnya. Tim Liputan CNN Indonesia.